Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kembali kita bisa hadir di dalam kajian Al-Quran dalam tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami Al-Quranul Karim sehingga kita bisa mengamalkannya, dan di akhirat nanti semoga Al-Quran yang kita pelajari dan kita baca menjadi syafaat bagi kita sekalian. Salawat serta salam tanpa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-165. Sudah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Kepanjangan ya, saya ulangi lagi deh. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم Ya, satu ayat sebelum dimulai kajian ini saya baca sekali lagi dan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض إلى آخر الآية وهو الذي dan dialah huwanya itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan kata ganti alladzi ja'alakum yang menjadikan kamu khalaifal ard sebagai khalifah. Khalaif jamak dari khalifah, sebagai khalifah di permukaan bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Ketika kita berhenti di ta situ darajat, ada huruf hamas yang berbunyi. Dan dia juga yang mengangkat, meninggikan ba'dakum fawqa ba'din, sebagian kalian di atas sebagian yang lain, darajat, beberapa derajat, artinya masing-masing kita memiliki tingkatan-tingkatan. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum, agar Allah uji kalian fima atakum, pada apa yang Allah berikan kepada kalian. Inna rabbaka sari'ul iqab, inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu, sari'ul iqab, sangat cepat siksanya. Tapi juga wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia laghafurun, sungguh maha pengampun, rahim, lagi maha penyayang. Jamaah sekalian rahimakumullah,
Ayat ini merupakan akhir dari surat Al-An'am. Akhir ya. Apa relevansinya antara ayat yang terakhir ini dengan ayat yang pertama? Kita lihat di ayat yang pertama itu bunyinya apa? Alhamdulillahil Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Ila akhir ayat. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya sampai akhir ayat. Jadi ayat ini dimulai dengan pujian. Allah memuji dirinya bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Adapun bumi itu untuk manusia sebagai khalifah. Maka hubungannya apa? Antara ayat yang pertama, setelah Allah ciptakan langit dan bumi, langit tentunya di sana ada makhluk malaikat. Dan bumi adalah untuk manusia. Sebagai apa manusia? Khalifatun fil ardi. Maka di ayat terakhir, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Ini hubungannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, maka bumi pun ditempati oleh manusia sebagai apa? Khalaifal ard, sebagai khalifah di permukaan bumi. Nah, di sini. Jadi makanya di dalam ayat Al-Qur'an, antara ayat dengan ayat, antara surat dengan surat, antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam surat tersebut itu memiliki relevansi, munasabah, hubungan, sehingga susunan Al-Quran bukanlah susunan yang acak, tapi susunan Al-Quran dari mulai Al-Fatihah masuk kepada Alif Lam Mim di surat Al-Baqarah terus sampai An-Nas, itu susunannya tauqifi yang masing-masing memiliki relevansi hubungan. Sehingga ketika orang ingin memahami ayat, maka hendaklah dia memahami ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Sehingga dia memahami ayat tidak terpotong-potong. Bukan hanya sekedar memahami ayat secara penggalan-penggalan ayat. Karena banyak orang yang memahami ayat cuma sekedar apa? Penggalan-penggalan ayat, potongan-potongan ayat. Padahal bagaimana ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard, dan dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan kalian sebagai khalifah fil ardi. Khalaif jamak dari kata khalifatun. Jadi bumi ini untuk manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Sebagai khalifah. Apa arti khalifah? Di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ay ja'alakum tu'ammirunal arda jailan ba'da jailin wa qarnan ba'da qarnin wa khalafan ba'da salafin. Yakni Allah jadikan kalian untuk meramaikan bumi. Bumi diramaikan oleh siapa? Manusia. Lalu manusia itu mengatur bumi, ditata bumi. Lalu apa? Diatur bumi dengan masing-masing fungsi dan peranan manusia. Jadi bumi ini apa? Diramaikan oleh manusia sebagai khalifah. Kemudian jailan ba'da jailin, dari satu generasi sampai setelah itu generasi lagi. Jadi dari satu generasi ke generasi yang lain maksudnya. Wa qarnan ba'da qarnin, dari satu kurun ke kurun lain. Dari satu masa ke masa. Wa khalafan ba'da salafin, dari masa yang lalu sampai masa yang akan datang. Itu bumi ditempati oleh manusia sebagai khalaifal ard, sebagai khalifah di permukaan bumi. Artinya bahwa memang Allah Subhanahu wa taala peruntukan bumi ini untuk apa? Manusia. Untuk apa? Untuk manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini. Jadi bukan hanya ditempati oleh manusia saja, tapi juga Allah Subhanahu wa taala apa? Ciptakan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Berupa apa? Makanan.
Kan manusia perlu makan kan? Maka Allah ciptakan pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan. Begitu juga ada hewan yang dimakan oleh manusia. Makanya ada apa? Protein nabati, ada protein nabati, ada protein hewani. Itu untuk manusia. Sedikit saja manusia merusak permukaan bumi, maka akan terjadi ketimpangan. Kenapa? Karena Allah SWT ciptakan bumi ini dalam keadaan seimbang. Yang satu membutuhkan yang satu membutuhkan yang satu. Dalam bahasa apa? Biologi itu namanya ekosistem dalam kehidupan. Ekosistem apa? Saling membutuhkan. Namanya apa? Ekosistem kalau kita belajar apa? Biologi. Sehingga tidak boleh bumi itu dirusak. Kenapa? Karena sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sedemikian rupa. Satu saja dirusak, maka akan terjadi ketimpangan. Apakah tanah longsor? Apakah kebanjiran karena dengan sebab ditebang pohon umpamanya? Atau ditebang pohon bisa jadi tanah longsor, bisa kebanjiran, sebagainya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi ini sudah apa? Dalam keadaan keseimbangan yang masing-masing membutuhkan. Walau nasya'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Dalam ayat ini disebutkan walau nasya'u, dan kalaulah kami kehendaki, dalam ayat lain, la ja'alna minkum, niscaya kami akan jadikan dari kalian malaikat di permukaan bumi ini sebagai khalifah. Kalau Allah kehendaki bisa saja malaikat yang menempati apa? Bumi, yang meramaikan bumi sebagai apa? Khalifah di permukaan bumi. Tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia yang diberikan wewenang untuk bisa hidup di bumi. Kalau malaikat kita nggak kebahagiaan deh. Kenapa? Karena komunitas malaikat lebih banyak ketimbang apa? Manusia. Jamaah sekalian, wa yaj'alukum khulafa al-ard, dan Allah jadikan untuk kalian sebagai khalifah di permukaan bumi dalam ayat-ayat. Jadi banyak sekali ini. Atau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabb kamu, hai Muhammad, berkata kepada malaikat. Apa kata Allah SWT kepada malaikat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Inni ja'ilun fil ardi. Sesungguhnya aku akan menjadikan di permukaan bumi ini sebagai seorang khalifah. Maka malaikat mengatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Apakah engkau akan menjadikan orang yang suka merusak di permukaan bumi? Wa yasfikud dima, dan orang yang suka menumpahkan darah. Maksudnya menumpahkan darah apa? Perang, bunuh-bunuhan. Apa kata Allah SWT? Qala a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Karena memang sebelum bumi ini ditempatkan oleh manusia, maka bangsa jin ini apa? Menempati tempat bumi yang mereka saling bertengkar, saling berantem. Ada makhluk yang apa? Yang ini akhirnya bumi itu sebagai tempat peperangan gitu. Jamaah sekalian, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Semoga Rabb kalian, disebutkan di sini apa? Semoga ya, Rabb kalian menghancurkan musuh-musuh kalian dan menjadikan kalian seorang khalifah di permukaan bumi. Fayanzura, maka perhatikan kaifa ta'malun, bagaimana kalian melakukannya.
Jadi Allah yang akan menghancurkan musuh-musuh kalian. Jadi banyak sekali yang menjelaskan dalam ayat Al-Quran tentang bagaimana Allah SWT jadikan manusia sebagai seorang khalifah. Masing-masing memiliki peranan masing-masing. Jamaah sekalian, setelah itu wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan Allah angkat angkat sebagian kalian dari sebagian lain beberapa derajat. Artinya masing-masing mereka manusia yang di bumi ini masing-masing memiliki tingkatan derajat yang berbeda-beda. Ai fa wa tabainakum fil arzaq. Yakni Allah berikan tingkatan di antara kalian dalam sisi rezeki. Kan beda-beda, enggak semuanya kaya semuanya. Sedunia ini kaya semuanya. Di sana ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang, macam-macam. Atau enggak miskin semuanya, tapi apa? Ada yang kaya, yang miskin. Beraneka ragam. Wal akhlaknya juga macam-macam. Ada yang baik, ada yang sangat baik, ada yang biasa-biasa aja, ada yang akhlaknya bobrok, macam-macam. Punya tingkatan-tingkatan. Wal mahasin, kebaikan-kebaikan orang juga bermacam-macam. Wal masawi, wal manazir, juga persamaannya berbeda-beda. Tingkatannya itu berbeda-beda. Ashkal, bentuk kita juga beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang kerempeng, macam-macam. Itu juga kerempeng. Ada yang meng-mengan kalau orang bilang, kerempeng gitu. Wal alwan, warna kulit juga macam-macam. Ada yang putih juga ada yang kuning langset. Ada yang hitam, ada yang hitam manis, macam-macam. Ada yang sawo matang. Ya, itu semuanya ada yang bule, macam-macam. Warna mata juga ada yang biru, ada yang coklat, ada yang hitam, dan berbagai macam. Dan itu namanya apa? Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Sebagian kalian Allah tingkatkan dengan sebagian lain dengan beberapa derajat. Artinya apa? Masing-masing memiliki tingkatan-tingkatan. Itu semuanya liyabluwakum fima atakum. Untuk Allah uji kalian pada apa yang Allah berikan kepada kalian. Diuji kita. Ada orang ujiannya kegantengan banget, jadi ujian juga. Nabi Yusuf karena ketampanannya yang luar biasa itu menjadi ujian baginya. Ada orang yang nggak ganteng deh, biasa aja gitu, itu juga jadi ujian gitu. Jadi harta juga begitu. Ada orang yang punya harta banyak, itu juga jadi ujian. Yang nggak punya harta itu juga ujian gitu. Jadi bukan orang yang nggak punya harta aja diuji, orang yang banyak hartanya pun diuji gitu. Jadi derajat itu apa? Masing-masing Allah berikan untuk Allah uji. Bentuk, warna kulit itu semuanya apa? Allah jadikan manusia dengan berbagai macam ragam bentuk manusia. Tapi paling tidak bahwa manusia itu memiliki bentuk yang paling indah disebutkan. At-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang harus kita akui, laqad khalaqnal insan, sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah, yang paling baik. Fi ahsani taqwim itu apa? Bentuk yang paling baik manusia. Berbeda dengan binatang. Bayangkan kalau manusia itu punya kaki dua, jalannya lenggak-lenggok. Kalau binatang ada yang kakinya dengan 4. Walaupun tangan bisa juga jadi kaki kadang-kadang. Tapi manusia tidak. Tangan dia tempat buat apa? Buat makan, buat minum, buat berpegang gitu. Kaki buat berjalan. Tapi binatang ada juga tangannya bukan hanya untuk berjalan. Bukan hanya untuk megang makanan. Kadang juga dijadikan buat jalan. Ada gak yang begitu? Bayangkan. Lalu kulitnya juga indah, matanya juga. Allah ciptakan hidung di depan. Coba kalau hidung di atas gimana? Musim hujan itu. Lubangnya di atas bingung gitu kalau musim hujan itu. Tutupin mulu gitu ya, mau pakai masker bingung gitu. Telinganya kiri kanan. Tidak satu. Jadi Allah, rambutnya juga di atas.
mulutnya satu, telinga dua, mulut satu. Ini isyarat agar kita lebih banyak dengar ketimbang ngomong. Kadang kita nggak mau dengerin nasihat, tapi ngomong lulu gitu kan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala apa? Ciptakan mulut satu, telinga apa? Dua, mata untuk memandang. Jadi begitu indahnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya Pak manusia, sehingga manusia itu bentuknya sangat unik kalau bahasa kita, unik. Diberikan akal, tapi juga di sana ada hawa nafsu. Beda dengan malaikat. Malaikat itu ada akal tapi nggak ada hawa nafsu. Manusia butuh makan, butuh minum. Malaikat enggak. Malaikat itu nggak makan-makan, nggak minum-minum gitu. Tapi kadang manusia juga butuh puasa untuk istirahat. Biologisnya apa? Badannya itu untuk istirahat. Makanya Allah wajibkan dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau tidak istirahat, anatomi manusia ini, alat manusia yang ada itu bekerja terus. Maka dengan puasa itu apa? Akan istirahat. Karena pusat, kata para ulama, pusatnya penyakit itu di perut. Jadi coba deh kita salah makan aja deh. Salah makan, salah minum, ada aja gitu. Perasaan enak nih gitu. Salah makan, diare. Jadi semua pusat makan apa? Pusat penyakit apa? Di perut. Jadi perut itu perlu apa? Perlu perlindungan, istirahat. Dengan cara apa? Berpuasa. Jamaah sekalian, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang menentukan di antara mereka kehidupannya di kehidupan dunia. Jadi Allah yang menentukan di kehidupan dunia ini. Allah yang menentukan apa? Kehidupan dunia untuk manusia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kamilah yang angkat, tinggikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain derajatnya, beda-beda. Untuk apa? Lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Agar sebagian mereka menjadi sebagian yang lain apa? Saling menolong. Coba kalau semuanya di dunia ini semua orang kaya, kira-kira siapa yang akan kita suruh untuk bekerja? Coba tolong bersihkan ini, tolong bantuin saya bangun rumah, tolong bantuin siapa? Bersihkan saya apa? Pakaian dan sebagainya. Nggak ada yang bisa ditolong, kenapa? Semua orang kaya. Atau juga nggak ada yang apa? Nggak ada yang disuruh gitu ya. Semuanya nyuruh. Siapa yang kita akan suruh? Orang punya kaya apa? Orang kaya semua. Atau semuanya apa? Orang nggak mampu, miskin juga? Nggak juga. Tapi itulah. Ini yang disebutkan dengan lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu saling menolong. Artinya apa? Orang kaya membutuhkan orang miskin. Makanya orang kaya itu nggak boleh sombong gitu. Kenapa? Karena dia pada akhirnya membutuhkan apa? Orang miskin. Nggak bisa dia kerja sendiri. Kerja sedikit aja. Badannya pada kesakitan. Kenapa? Nggak biasa kerja. Nggak biasa ngepel. Gitu, ngepel. Nyuruh orang gitu kan. Orang yang nggak mampu juga miskin membutuhkan orang kaya. Jadi saling membutuhkan. Itu yang disebut dengan lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Pejabat membutuhkan rakyat. Rakyat juga membutuhkan pejabat. Artinya masing-masing saling membutuhkan. Makanya pejabat juga boleh sombong. Kenapa? Satu waktu dia akan butuh kepada rakyat. Jadi saling, semuanya itu kan kita kalau bahasa apa? Network. Apa network itu? Satu jaringan kerja gitu, sebetulnya. Jadi kita itu apa? Network itu satu jaringan kerja yang antara yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Apa yang disebut dengan homo apa? Yang disebutkan bahwa manusia itu saling membutuhkan gitu. Nah, jadi apa? Simbiosis mutualistis, simbiosis mutualisme ya. Yang saling apa? Melengkapi, saling membutuhkan, network satu jaringan kerja yang antara satu dengan yang jangankan kita apa? Masih hidup. Waktu kita meninggal pun masih membutuhkan orang lain enggak? Masih. Kita dimandiin,
diantar ke kuburan jenazah kita. Ada nggak orang yang datang sendiri ke kuburan? Pokoknya anu nggak butuh orang deh. Walaupun anu udah mati nggak butuh orang. Enggak. Pasti dia dibawa ke kuburan, dia apa? Ditandu. Diteng-teng-teng-teng oleh orang ya. Kalau bahasa kita apa? Ke kuburan gitu. Artinya apa? Jangankan masih hidup, udah meninggal pun masih membutuhkan orang lain. Sehingga dalam kehidupan kita nggak boleh sombong sama tetangga, nggak boleh sombong sama orang. Kenapa? Karena kita saling membutuhkan. Saling apa? Membutuhkan. Karena ada orang tetangga nggak kenal tetangga lain, nggak pernah nyambat. Apa ya? Kalau bahasa kita nggak pernah negor. Ya. Ketika meninggal, Ustaz tolong tuh, saudara saya meninggal. Padahal waktu masih hidup nggak pernah kelihatan tuh orang. Kelihatannya waktu dia meninggal di masjid lagi. Padahal waktu hidup nggak pernah apa? Ke masjid. Nah inilah apa? Maka saling membutuhkan kita. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Perhatikan bagaimana kami lebihkan kalian dengan sebagian yang lain. Jadi di antara kita apa? Allah berikan tingkatan Rasul pun masing-masing beda derajatnya. Ada yang Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada yang tingkatan Ulul Azmi yang 5 orang Rasul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada tingkatan Rasul, ada tingkatan Nabi, ada tingkatan Aulia, wali-wali. Itu semuanya Pak, Allah berikan ketingkatan. Jamaah sekalian, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Tapi ingatlah, dan sungguh akhirat itu merupakan derajat yang paling besar. Jadi ketika kita masuk ke akhirat, lalu kita masuk ke dalam surga, itu derajat yang paling tinggi, yang paling besar. Wa akbaru tafdila, dan karunia yang paling besar. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam surga, berarti kita sudah masuk ke dalam derajat yang paling tinggi. Dan karunia yang paling besar. Dan di surga pun nanti bertingkat-tingkat. Jadi di surga juga apa? Bertingkat-tingkat gitu. Tentunya surganya para Rasul dengan surganya apa? Umatnya berbeda. Semuanya disebutkan oleh Allah SWT. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu bertingkat-tingkat? Dari sisi derajatnya, masalah rezekinya, status sosialnya, ya, dan lain sebagainya. Liyabluwakum fima atakum, agar Allah uji kalian di dalam apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi Allah uji. Kadang diuji dengan kekayaan, kadang juga diuji dengan kemiskinan. Makanya para sahabat mengatakan, saya lebih bisa diuji dengan, lebih bisa diuji dengan kemiskinan daripada apa? Kekayaan. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang diuji dengan kekayaan dan mereka ternyata apa? Nggak mampu gitu. Fir'aun diberikan kerajaan. Haman, Korun diberikan harta. Haman diberikan apa? Jabatan. Korun diberikan apa? Ujian harta. Banyak hartanya Korun itu. Sampai pintu rumahnya, kuncinya itu dibawa oleh kuda, saking beratnya, saking banyaknya. Mungkin kalau kita masuk ke rumahnya itu apa? Nyasar, kenapa? Susah keluarnya gitu, saking banyak pintunya gitu. Tapi dia apa? Tidak mampu, diuji dengan kekayaannya, sombong gitu. Ini kan hasil saya sendiri, ini hasil karya sendiri, kata Korun. Makanya Allah azab dia, seluruh hartanya Allah tenggelamkan. Sehingga di Indonesia kalau ketemu harta di dalam apa? Tanah, harta karun. Padahal karun itu apa? Di Mesir. Bukan di Indonesia, tapi kita apa? Mengatakan ini harta karun nih. Padahal apa? Hartanya nggak sampai kemari-mari kali ya, gitu ya. Kenapa? Karena karun kan di mana? Di Mesir. Tapi itu udah sebuah menjadi stigma. Ya. Ikon kalau bahasa kita ya. Ikon kalau apa? Setiap orang yang menemukan harta,
Itu disebut hartanya siapa? Hartanya Qarun. Karena saking banyaknya udah menjadi sebuah ikon gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi semuanya Allah SWT uji dengan nikmat, dan Allah uji orang kaya apakah dengan kekayaannya dia mau bersyukur, dan Allah Subhanahu wa taala uji dengan kefakirannya apakah dengan kefakirannya dia mau bersabar. Dan orang mukmin cuma dua. Ajaban di amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang apa? Mukmin. Kenapa? Kalau diberikan kesenangan dia akan bersyukur. Tapi kalau diberikan kesulitan dia akan bersabar. Wa hadza laisa illa li amril mukmin. Tidaklah ini dilakukan kecuali urusannya orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kadang dua. Apa salah satu? Diberikan kekayaan bersyukur. Diberikan apa? Kesulitan bersabar, itu aja. Nggak bisa tengah-tengah itu. Anda sih nggak bersyukur, nggak bersabar. Terus ngapain itu? Ya pokoknya gini aja deh. Iya maksudnya apa gitu kan? Kalau nggak bersyukur, bersabar gitu. Atau menjadi tingkatannya lebih tinggi itu apa? Di atas sabar itu ridho. Sebagian para sahabat itu makanya mereka disebut apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi ridho itu di atas sabar. Kenapa? Kalau sabar itu masih ada ganjelan tapi dia sabar gitu. Ada ganjelan. Tapi kalau ridho itu udah plong. Hatinya apa? Plong. Nggak ada ganjelan lagi. Gitu. Jadi makanya sabar itu apa? Ridho itu di atas apa? Sabar. Kemudian inna rabbaka sari'ul iqab. Nah, di sini disebutkan dalam hadis, inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dunia ini manis, serba enak gitu. Dunia itu apa? Orang merasakan betapa nikmatnya dunia itu. Harta nikmat banget. Makan, mau yang enak banget, nikmat. Jabatan nikmat. Maka kenapa dunia itu nikmat? Dunia itu apa? Disebutkan dalam hadis hulwah, manis. Kalau yang namanya kan kadang-kadang manusia kan suka yang manis-manis kan. Maka dunia itu manis, khadirah dan menghijau. Kita biasanya kalau melihat sesuatu yang hijau itu apa? Lebih memiliki daya tarik. Tapi kalau pohon itu sudah kering, kayaknya kurang menarik. Maka apa? Menghijau. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian menjadi khalifah di dalam bumi. Liyanzura kaifa ta'malun, agar dia memandang bagaimana kalian melakukannya. Fattaqud dunya, jagalah dunia, takutlah kepada dunia. Wattaqun nisa, takutlah kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya yang pertama menjadi fitnah, ujian orang-orang Bani Israel itu apa? Dalam masalah wanita. Jadi wanita, kenapa? Orang gara-gara wanita itu suami istri, ketika dia apa? Bisa menjadi jabatannya naik, itu istri yang mendukungnya, yang menyokongnya. Tapi ketika apa? Orang itu jatuh, istri yang menjatuhkannya. Jadi, jabatan seseorang itu bisa jatuh karena apa? Wanita. Makanya khawatir, hati-hati gitu. Khawatir apa? Hati-hati. Maka jangan main-main apa? Terhadap wanita. Ada orang jabatannya tinggi tadinya, gara-gara wanita habislah karirnya gitu. Gara-gara apa? Wanita. Makanya apa? Wattaqun nisa. Kemudian ayat itu ditutup dengan inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabb kamu, Tuhan kamu sangat cepat azabnya, siksanya. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Rabb kamu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini dalam setiap ayat pasti didampingi dengan ayat tarhib dan targhib. Tarhib itu artinya apa? Ancaman. Allah ancam. Targhib motivasi. Jangan sampai orang itu apa? Khauf, takut saja gitu. Tapi di sana juga ada roja. Maka antara khauf dan roja itu hendaknya saling bergandengan. Khauf, inna rabbaka sari'ul iqab.
Sesungguhnya Tuhan kamu sangat cepat siksanya. Itu khauf, kita takut terhadap apa? Siksa Allah. Tapi di sini juga ada roja, pengharapan kita dengan wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Rabb kamu juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Ada rasa roja, harapan. Sebab kalau orang hanya sekedar takut saja nggak bisa ngapa-ngapain itu, yang membuat dia putus asa. Atau hanya cuma ngarep-ngarep doang. Nggak takut, itu juga nggak boleh. Harus ada dua. Sisi lain kita takut kepada Allah SWT, tapi sisi lain juga kita apa? Mengharapkan rahmat Allah. Makanya apa? Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan engkau sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Tuhan engkau juga sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk apa digandengkan? Agar orang tidak berputus asa bahwa di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada terhib dan terghib, ada ancaman tapi juga ada motivasi untuk apa? Melakukan kebaikan yang bisa mendapatkan rahmat Allah. Maksudnya adalah anna hisabahu wa iqabahu sari'un, bahwa hisab Allah dan siksanya itu sangat cepat bagi orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa kepadanya, dan orang-orang yang menentang Rasulnya. Jadi kalau dia berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah SWT dan menentang Rasulnya, maka di sana akan datang azab Allah SWT. Tapi wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah juga, Tuhan kamu juga sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi siapa? Bagi orang yang mengikuti Rasulnya. Apa yang disampaikan Rasulnya diikuti berupa kebaikan dan perintah. Maka itu apa? Akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq, yarhamul ibad ala ma fihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang hamba walaupun hamba tersebut memiliki dosa yang banyak, berlumuran dosa. Allah akan berikan rahmat ketika orang yang berlumuran dosa bertaubat dan minta ampun padanya. Di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini banyak sekali Allah SWT gandeng dalam ayat yang lain, seperti disebutkan nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Beritakan kepada hambaku anni anal ghafurur rahim, bahwa saya ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi wa anna adabi wal adabul alim, dan sesungguhnya adabku itu adalah adab yang sangat pedih. Digandeng bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi adabnya juga adab yang sangat pedih. Atau dalam ayat lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan sesungguhnya Rabb kamu ladzu maghfiratin linnas, sungguh memiliki ampunan untuk manusia. Jadi Rabb kita itu Allah memiliki ampunan untuk manusia pada saat mereka berbuat dolim terhadap diri mereka. Ada ampunannya di sana. Tapi juga wa inna rabbaka lasyadidul iqab, dan sesungguhnya Rabb kamu juga sangat dahsyat siksanya. Digandeng agar antara khauf dan roja saling bergandengan, sehingga apa? Kita tidak takut terhadap azab Allah. Hanya apa? Karena di sana ada roja. Jadi dua-duanya bergandengan. Jangan sampai takut sehingga nggak mau ngapa-ngapain, putus asa gitu. Tapi di sana ada roja, berharap agar dia bisa mendapatkan rahmat Allah SWT dengan dia bertaubat, minta ampun kepada Allah SWT, bermohon. Jadi ini merupakan targhib dan tarhib yang fataratan yad'u ibadahu ilaihi birrukbah wa sifatil jannati wat targhib fima ladaihi. Kadang Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hambanya dengan motivasi. Dengan apa? Motivasi. Dengan pengharapan, dengan menyebutkan sifat-sifat surga dan memberikan motivasi bahwa di surga itu ada banyak nikmat. Tapi wataratan yad'uhum
Dan kadang Allah juga menyuruh manusia berrahbah, diingatkan, diancam dengan menyebut neraka dan juga menyebut siksa-siksa yang ada di neraka. Bagaimana dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua yang sering digandeng untuk menjelaskan bahwa hendaknya kita selalu khauf dan roja dalam kehidupan kita. Dan Ibnu Katsir mendoakan kita di sini, ja'alanallahu mimman ata'ahu fima amar wa taraka ma anhu naha wa zajar wa saddaqahu fima akhbar innahu qaribun mujib sami'ud du'a jawadun karimun wahhab. Jadi ini doanya penulis Ibnu Katsir, dan tentunya juga mendoakan kita yang mempelajari tafsir yang beliau tulis ini. Ja'alanallah, semoga Allah jadikan kita, dan kita ini termasuk kita, saya, kita. Bapak-bapak sekalian, kenapa? Karena kita mempelajari bukunya. Ja'alanallahu mimman ata'ahu, semoga Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mentaatinya dari apa yang Allah perintahkan. Jadi kita taat terhadap perintah Allah SWT. Wa taraka ma anhu naha wa zajar. Dan juga kita termasuk orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga menjadi orang yang wasaddaqahu fima akhbar. Orang yang senantiasa membenarkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Innahu qaribun mujib. Sesungguhnya Allah itu qarib, maha dekat. Mujibun, maha penerima ijabah permintaan seorang hamba. Sami'ud doa, maha mendengarkan doa. Jawadun, Allah maha jawad, lembut. Karim, Allah maha mulia. Wahhab, Allah maha pemberi. Sehingga kita jangan sampai putus asa. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, lau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal uqubah ma tami'a minal jannati ahadun. Kalaulah seorang mukmin mengetahui apa yang di sisi Allah berupa siksanya, niscaya seseorang tidak akan berharap surganya. Kenapa? Begitu besar siksa Allah SWT, sehingga sulit untuk mengharapkannya. Tapi walau ya'lamul kafir ma 'indallahi minal rahmah ma qanata minal jannah ahadun. Kalaulah orang kafir mengetahui bagaimana rahmat Allah di sisinya, niscaya dia tidak akan putus asa terhadap surga. Jadi orang kafir kalau dia tahu bagaimana rahmat Allah begitu besar, niscaya mereka tidak akan putus asa untuk minta surga. Ketika dia beriman, dapat surga. Kenapa? Karena di sana ada rahmat Allah SWT. Khalaqallahu mi'atay rahmah, dan Allah ciptakan 100 rahmat. Jadi Allah SWT ciptakan 100 rahmat. Fawadha'a wahidatan baina khalqihi yatarahamuna biha. Dan Allah letakkan di dunia ini satu rahmat untuk makhluknya, sehingga makhluk itu saling kasih sayang. Kenapa? Di sana ada rahmat Allah, satu rahmat. Kadang anak orang tua sayang kepada anaknya, binatang sayang kepada anaknya. Kenapa? Karena di sana ada rahmat Allah SWT. Wa indallahi tis'atun wa tis'un, dan Allah memiliki 99 rahmat yang lain. Kenapa? Karena ada 100. Nanti di akhirat Allah SWT akan memiliki 99 rahmat yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman di surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Mudah-mudahan ayat ini, surat ini sebagai penutup bisa kita amalkan dan kita pahami. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Ini saja karena sudah Isya. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.